ASEAN harus apa? Kalau multilateral perjanjian juga sudah ada sebenarnya. Ya saya kira kan ada dua hal ya yang kita hadapi hari ini. Pertama adalah bagaimana menyelesaikan yang ini. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mencegah atau meminimalisir dampak dari ini gitu ya, di masa yang akan datang. Nah, kalau menyelesaikan yang ini saya kira mekanisme yang bisa dilakukan sekarang karena belum ada mekanisme regionalnya yang jelas, misalnya tentang pembebasan tawanan ini ya bisa dengan koordinasi bilateral dengan Filipina, tapi mungkin termasuk kerjasamanya bisa lebih baik, tidak harus terlihat publik gitu, tetapi mungkin bisa cover dengan menyelamatkan saving face dari muka baik Filipina maupun Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana mencegah, kita sudah tahu ini masalahnya ini sudah hotspot lama gitu ya. Ya saya kira bagaimana membuat kita mengurangi strategic distrust. Gitu ya. Jadi kenapa misalnya kerjasama tadi bisa kemudian tidak terjadi gitu ya, karena ada dua alasan kan. Pertama kan karena masalah kemauan, gitu. Yang kedua masalah kemampuan. Ya, tadi sudah dibahas soal kemampuan. Ini militer Filipina misalnya tidak memiliki kemampuan yang cukup misalnya untuk mengontrol area sebesar itu yang secara de facto menjadi coupling-couplingnya banyak gerakan-gerakan ini gitu yang mendanai kegiatannya, salah satunya dengan cara penculikan ini. Tapi kemudian yang saya kira yang penting pula untuk dihadapi adalah yang pertama soal kemauan. Kenapa tidak mau? Ya karena ada strategic distrust, ada ketidakpercayaan di antara negara-negara ASEAN. Jadi meskipun sama-sama dalam masyarakat politik dan keamanan ASEAN gitu, tapi misalnya Filipina ini kan sangat sensitif sekali dengan Tiongkok. Sementara Indonesia kita dilihat sebagai negara yang fleksibel. Kita punya flexible hedging. Kita dekat sama Amerika, dekat juga sama Tiongkok gitu. Sehingga gimana ini kalau saya misalnya kerjasama penuh misalnya dengan Indonesia, nanti rahasia-rahasia nasional saya akan sampai ke Indonesia yang sekarang sedang dekat dengan Tiongkok. Ditambah faktor lain lagi, faktor luar tadi ada motif ekonomi yang tadi disampaikan oleh Pak T.B. Hasanuddin. Sehingga penting untuk membangun wilayah perairan begitu strategis, komoditas energi yang hampir lebih dari 50% melalui wilayah-wilayah itu, sehingga tadi dimanfaatkan ada aksi-aksi yang gelap begitu ya Pak T.B.